warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinasih Widi dengan NIM 2021121434. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai priority scheduling pada mata kuliah Sistem Operasi. Dalam sistem operasi atau operating system, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Algoritma penjadwalan tersebut pun ada beberapa cara, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang mana. Algoritma penjadwalan. Berikut adalah beberapa contoh algoritma penjadwalan. 1. FIFO FCFS atau first in, first out, first come, first serve. First come, first serve. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Yang ketiga ada HRN atau highest ratio next. Yang keempat ada MFQ atau multiple feedback queues. Yang kelima ada RR atau round robin. Yang keenam ada SRF atau scheduler remaining first. Yang ketujuh ada PS yaitu priority scheduling. Kali ini saya akan membawakan materi yang ketujuh, PS. Priority scheduler atau priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain 1. Time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga ada access file, yang keempat perbandingan antara burst MK dan CPU burst, yang kelima ada tingkat kepentingan proses. Algoritma penjadwalan prioritas adalah sebagai berikut. Setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. Beberapa sistem menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses dengan prioritas rendah, dan sistem lain juga bisa menggunakan integer urutan kecil untuk proses dengan prioritas tinggi. Tetapi dalam teks ini diasumsikan bahwa integer kecil merupakan prioritas tertinggi. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi, yaitu integer kecil adalah prioritas tertinggi. Dalam algoritma ini ada dua skema, yaitu preemptive dan non-preemptive. Ini pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu preemptive dan non-preemptive. Preemptive: jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Yang kedua, non-preemptive, yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kemudian PS statis dan dinamis. PS statis adalah sebuah proses dengan prioritas statis membuat prioritas bahwa untuk seluruh hidup proses.
PS dinamis, yaitu sebuah proses dengan prioritas yang dinamis akan memiliki prioritas diubah oleh scheduler selama perjalanannya eksekusi. Scheduler akan melakukan ini untuk mencapai tujuan penjadwalan. Prioritas statis dan dinamis dapat hidup berdampingan. Sebuah scheduler akan tahu bahwa proses dengan prioritas statis tidak dapat memiliki prioritas yang disesuaikan sepanjang perjalanan pelaksanaannya. Kelemahan priority scheduling. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu solusi dari permasalahan ini adalah eking, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Note: FIFO menggunakan prioritas yang sama. SJF menggunakan prioritas tinggi jika memiliki burst time kecil atau sebaliknya. Proses yang menunggu operasi I/O harus diprioritaskan. Contoh program yang menggunakan algoritma penjadwalan PS adalah notifikasi via jaringan seperti chatting, notifikasi email, notifikasi berita, panggilan telepon, dan lain-lain. Contoh: consider the following set of processes assumed to have arrived at time 0 at time 0 in the order P1, P2, P3, P4, P5 with the length of the CPU burst given in millisecond. Jadi di sini ada proses datangnya pada waktu 0, terus nama prosesnya ada P1, P2, P3, P4, P5. Dan waktunya itu di burst time-nya waktunya millisecond. Satuan waktunya. Di sini pada tabel pertama, P1 memiliki burst time 10, dia ada di prioritas 3. Sedangkan proses kedua yaitu P2 memiliki burst time 1, dia ada di prioritas yang pertama. Kemudian P3 memiliki burst time 2, dia berada di prioritas 4. Yang ketiga ada yang keempat ada P4, burst time-nya 1, prioritasnya 5. Yang terakhir ada P5 dengan burst time 5, prioritinya 2. Jadi di sini kalau diurutkan berdasarkan waktu yang paling cepat yaitu P2 dan P4. Yang waktu yang paling lama adalah P1 yaitu 10. Untuk prioritasnya urutan pertama ada P2, kedua ada P5, yang ketiga ada P1, yang keempat ada P3, yang terakhir pada P4. Jika menggunakan algoritma penjadwalan priority scheduling, we will schedule this process according to the following Gantt chart. Jadi ini nanti diurutkan. Pada prioritas pertama ada P2. P2 seperti yang kita lihat pada tulisan di atas, right at time 0. Jadi dimulai pada waktu 0. Kemudian P2 yang memiliki prioritas 1 berada pada urutan pertama dengan burst time 1. Kemudian prioritas kedua yaitu P5. P5 akan melakukan proses pada detik ke-1 karena detik pertama tadi sudah dipakai oleh P2. Kemudian P5 berada pada urutan berikutnya memiliki burst time 5. Jadi selesai pada detik ke-6 milidetik ke-6. Kemudian prioritas 3 ada P1. P1 dimulai pada millisecond 6 dan membutuhkan burst time sebanyak 10 millisecond. Jadi selesai pada millisecond ke-16. Prioritas selanjutnya, prioritas 4 yaitu P3. Prioritas 4 yaitu P3 dimulai pada millisecond ke-16, memakan waktu burst time sebanyak
milisecond, jadi selesai pada milisecond ke-18. Prioritas terakhir yaitu P4 dimulai pada milisecond 18, memakan first time selama 1 milisecond, selesai pada milisecond ke-19. Jika diteliti lagi, kita bisa simpulkan waiting time for P1 is 6 milisecond. Jadi waiting time-nya P1 kan berada di prioritas 3. P1 berada di prioritas 3 dimulai pada milisecond ke-6. Jadi waiting time-nya 6 milisecond. Begitu. Untuk waiting time for P2 adalah 0 karena dia dimulai pada milisecond ke-0 dan dia tidak perlu menunggu proses sebelumnya karena dia berada di prioritas pertama. Kemudian waiting time for P3 adalah 16 milisecond. Ini P3 kan berada di prioritas 4. Prioritas 4 dia dimulai pada milisecond ke-16 setelah P1. Jadi waiting time for P3 is 16 milisecond. Kemudian waiting time for P4 berada prioritas 5 dan dia dimulai pada detik ke-18. Jadi waiting time-nya 18. Waiting time for P5 berada prioritas kedua, dimulai pada mili detik pertama setelah P2 tadi. Jadi waiting time-nya 1 milisecond. Average waiting time, jadi waiting time rata-rata 6 plus 0 plus 16 plus 18 plus 1 dibagi 5 karena ada 5 proses yang terjadi, sama dengan 41 dibagi 5 milisecond. Jawabannya 8,2 milisecond. Jadi setiap proses yang terjadi memiliki waktu tunggu rata-rata 8,2 milisecond. Saya akan tayangkan presentasi dari awal.
sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya juga mohon maaf karena audio di sini terlalu berisik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum